Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan memberikan soal latihan, yaitu pelajaran subjek fisika untuk kelas 11 biasanya guys ya. Dalam hal ini, saya menggunakan kurikulum Pearson EdExcel ya guys ya. Dan as usual, kalian boleh download soalnya ada di link di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi ini adalah soal ulangan dari salah satu sekolah swasta. Dan untuk persiapan ulangan, topiknya ini electricity guys ya. Jadi ini soalnya tipenya ada pilihan ganda dan kalau kalian lihat di sini juga ada esai nanti guys ya, ada 3 buah esai. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung lihat soal pertama guys ya. Kita baca terlebih dahulu. The graph shows possible variations of power P with potential difference V volt ya. Which graph is correct for a resistor that obeys Ohm's law? Nah, ini kamu harus menggunakan formula ini guys ya. Jadi power itu kan V kuadrat dibagi R. Nah, jadi power itu dia directly proportions dengan square of the volt. Jadi sebetulnya nanti bentuknya dia akan pangkat 2 grafiknya. Yang direct proportion itu hanya grafik A dan grafik B ya. Tapi ya ini nih direct ya, direct yang ini inverse dua-duanya nih, inverse. Yang ini juga direct. Tapi direct ini harus dia square root. Sorry, kok square root sih? Square. Jadi pangkat 2. Jadi yang betul jawabannya di sini adalah yang delta, guys ya. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang kedua. Two copper wires are placed in series in a complete circuit. Ya, the electrons in the two wires have different value of drift velocity. Nah, drift velocity itu formulanya adalah, ya saya jabarin ya, ini ada current over N kali E over A. Nah, which of the following must be different for the two wires? Karena dia bilang value of their values of drift velocity-nya different kan? Berarti ada yang berbeda nih. Nah, N sama E ini nggak mungkin berbeda. Ya. Kemudian I-nya ini juga nggak mungkin berbeda karena di sirkuit yang sama seperti itu. Maksudnya jenisnya sama ya, series kan. Berarti nanti current-nya itu pasti sama. Nah, yang membedakan itu adalah variabel di area. Berarti cross-sectional area-nya yang berbeda seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya ya, ini masih soal teori. Nah, soal nomor 3 sudah mulai hitungan. Nah, during a thunderstorm, a flash of lightning resulted of in berapa nih? 600.000. Jadi ini Q-nya, charge-nya ya, 600.000 column. Dan ini time-nya dia 40, kita jadikan second ya. Nah, berarti current yang dihasilkan itu adalah Q dibagi T. Jadi 600.000 dibagi 40 kali 10 pangkat min 3. Saya dapetin di sini hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 7 ampere, guys. Jadi ini jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor keempat ini dia nanya correct unit for resistance. Nah, untuk menghitung correct unit sebenarnya banyak formulanya, tapi yang paling simple saya ambil dari yang ini, guys ya. Nah, oke. Nah, kita tahu ini kan V itu kan sebenarnya adalah dari sini, guys. Jadi ini work done itu kan sebenarnya Q kalikan delta voltnya. Jadi usaha itu adalah untuk memindahkan, ya, ini joule, ini Q itu column, nah ini volt. Jadi volt itu sebenarnya joule per column. Jadi ini adalah joule per column. Sedangkan ini I itu sendiri adalah, apa tuh guys? I itu pakai yang dari atas, Q per T. Q per T. Jadi ini adalah column per second satuannya. Column per second. Jadi R, variabel R ini unitsnya itu kamu kalikan silang guys ya. Jadi joule kalikan second over nih C kuadrat column square. Jadi kalau kamu bisa ubah, kamu bisa lihat di sini jawabannya yang betul adalah yang part yang C guys ya. Dinaikin ke atas kolomnya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 dan 4 ya. Halaman pertama kita sudah selesai. Dan kita akan lanjutin ke soal berikutnya di halaman yang kedua. Halaman kedua ini soalnya nomor 5. Kalian bisa baca. Corresponding value of potential difference V and current I were taken after adjusting the variable resistor. Variable resistor itu yang ini guys. Dia resistor itu bisa diubah-ubah ya guys ya. Misalkan ini resistor apa ya? Speaker kan kamu bisa adjust volumenya besar atau kecil. Nah, itu dia pakai variable resistor. Nah,
Terus ada graph. Ini graph hasil percobaan yang dia ukur. Um, Y-aksisnya itu voltage dan apa nih current-nya itu ada di I. Nah, kalau kamu perhatikan di sini yang ditanya apa? Which of the following is correct? Oke, jadi ini apa yang ini jadi kayak yang mana statement yang betul ya? Nah, statement yang betul di sini adalah yang betul adalah yang delta. The y-intercept of the graph is itu adalah voltage dari si baterai. Jadi waktu current-nya belum mengalir mula-mula, jadi voltage-nya itu akan sama dengan si baterai, ya. Nanti lama-lama dia akan turun seperti itu. Nah, jadi ini yang benar, guys. Ya, the y-intercept graph is A. Oke, kita akan lanjutin ya, guys ya, ke soal berikutnya di soal nomor ke-6. Soal nomor ke-6 ini adalah tentang series dan paralel sebuah sirkuit. Dia bilang kalau ada dua resistor 5, kalau dikonek series, jelas kalau series ini gampang ya. Ini kan R1, R2. Ya, ini kamu udah belajar waktu di SMP. R totalnya itu 5 tambah 5. Jadi jawabannya 10. Nah, kalau yang di series bentuknya dia seperti ini ya. Nah, jadi 5 ini 5, berarti nanti 1 per R total, 1 per 5 tambah 1 per 5, nah kamu cari R totalnya. Seharusnya nggak susah, hasilnya saya dapetin 2,5 ohm. Ya, ini level SMP ini. Bisa ya? Untuk yang nomor 6, jawabannya yang delta. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal ke-7. Nah, ini negative temperature coefficient thermistor ya, ini NTC ya. Is connected to a circuit as shown ya. Jadi ada dua macam termistor sebenarnya. Ada yang NTC, ada yang namanya PTC, positive temperature coefficient thermistor. Bedanya apa? Bedanya kalau NTC dia inverse proportion. Jadi maksudnya gini guys. Jadi maksudnya termistor itu kan maksudnya thermal Kak. Jadi resistance yang bergantung sama suhunya. Kalau suhunya dinaikin ya PTC ya. Kalau suhunya naik, dia nanti R-nya itu bakal naik. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kalau NTC kebalikannya, kalau suhunya naik, dia malah resistensinya itu malah turun. Nah, ini yang bisa diubah-ubah nih, ini NTC-nya nih. Nah, dia bilang temperaturnya itu dinaikin. Berarti kalau temperaturnya dinaikin, resistensinya bakal turun. Seperti itu. Yang dua ini, yang ini nih, ini konstan. Ini maksudnya ini konstan, nggak berubah apa-apa. Ya, suhunya nggak berubah, tetap. Yang ditanya, ada perubahan nggak di pengukurannya? Kayak gitu loh. Yang ditanya tuh, yang mana yang betul? Nah, kamu bisa perhatikan, kalau R turun, berarti ini kan series nih. Berarti secara keseluruhan resistance totalnya akan turun dong. RT-nya akan menjadi turun. Kalau R totalnya turun, reading ampere di sini, berarti kan I sama dengan V per R. Kalau R totalnya itu bakal turun, I-nya bagaimana? I-nya pasti naik. Karena semakin kecil hambatan, ya current yang lewat semakin besar. So, the answer reading on A ini pasti kalau nggak ini nih. Jadi jawabannya benar kalau nggak A, B. Kayak gitu, guys ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal lihat reading on V1 sama V2-nya. Nah, kita lihat nih. Kita ke mana dulu yang enak? Ini, kalau udah jawabannya begini, udah pasti V1-nya decrease ya. Oke, V1-nya ini pasti decrease. Nah, tinggal lihat nih. V2-nya itu increase atau stay the same. Nah, kamu bisa perhatikan. Di sini kan, kalau saya berpikir ini kan baterainya itu kan ada voltage tertentu. Ketika nanti V1 itu yang diukur ini dia semakin turun, nanti V2 di sini akan mengimbangi. Dia akan naik. Ya. Jadi untuk mengimbangi total voltage-nya, ya. Jadi yang satu turun, yang satu akan naik seperti itu. Ya guys ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 7 itu adalah bagian yang A answer-nya. Oke guys, so far so good. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 8. Soal nomor 8 ini, a current carrying wire AB of length X and uniform diameter is connected in the circuit as shown ya. Ada slider nih. Slider itu dia bisa digeser-geser ya. Ini bisa digeser ke arah sini, bisa digeser juga ke arah kanan seperti itu. Ya digeser-geser lah. Nah, dia bilang ini panjangnya Y ya, patokannya sebelah kiri, sedangkan mula-mulanya itu X. Nah, jadi dia nanya equation yang benar nih yang mana gitu. Nah, jadi for a uniform wire, ratio distance ya. Jadi ratio distance between AS per AB ini harus sama dengan R1 banding R2 seperti itu. Jadi kalau ini R1, R2, AS-nya tadi berapa? AS-nya itu kan Y, AB-nya itu adalah X minus Y. Jadi yang betul di sini ya jelas jawabannya yang bravo, seperti itu ya.
Ini jawaban untuk yang nomor 8, guys. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor ke-9. Soal nomor 9 ini juga rasanya nggak terlalu sulit ya. Jadi, a rechargeable cell stores a maximum energy 4.200 ya. Ini ditanya the charge passing ya. Jadi kamu bisa menggunakan formula ini, guys. Jadi work done-nya itu ini, Q itu adalah yang ditanya, ini adalah 1,5 voltnya. Jadi Q-nya itu kamu tinggal bagi. Saya dapetin hasilnya 2.800 Coulomb. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang Bravo. Lanjut, soal nomor 10. When a cell of EMF 1,5 volt is connected ya. Nah, ini ditanya adalah internal resistance. Jadi ada formula yang seperti ini guys ya. Ini R besar dan R kecil adalah untuk internal resistance. Jadi ini 1,5, I-nya itu 0,15. Ini R besar nih ya, ini 6,6 ditambah R kecilnya. Jadi kamu akan coba cari ini hasilnya saya dapetin. Harusnya ini berapa nih guys? Ini, wait a minute, 1,5 dibagi 0,15. 10 ya guys ya. 6,6 tambahin R. Jadi R-nya berapa guys? 3,4 guys ya. Jadi jawabannya 3,4 di sini. Oke guys, cukup jelas ya. Nggak terlalu sulit. Dan kita akan masuk ke soal esai guys. Soal esai di nomor 11. Oke, jadi kalian bisa baca dahulu soalnya. The photograph shows, ini ada sebuah thunder lightning ya. Ternyata ada data yang dikumpulkan ya oleh seorang peneliti di sini. Distance between cloud and ground, current-nya, duration, terus diameternya, buset dia mengukur diameternya, potential difference. Oke, nah yang ditanya adalah yang A dulu ya. A itu apa? Calculate the total charge transfers during the strike. Jadi kita ngitung yang A itu bagi di sini aja ya. A, total charge. Kita tahu I sama dengan Q per T. Jadi kalau Q itu I kali T. I itu tadi 25.000, time yang tadi hanya 30, kamu, nah ini mili nih guys, ini hati-hati ya. Ini 30 kali 10 pangkat min 6 second. Kok mili sih? Mikro. Salah nyebut kan? Jadi saya dapetin hasilnya di sini adalah 25.000 kali 30, pakai kalkulator aja guys. 0,75 di sini ya. Kalem. Oke. Untuk bagian yang B, ditanya adalah power. Power kalau ini boleh pakai rumus ini ya guys ya. Jadi voltage-nya itu tadi berapa? 1,2 kali 10 pangkat 9. I-nya itu ada 25.000 guys. Hasilnya di sini 3 kali 10 pangkat 13, satuannya adalah watt. Oke. Dan yang terakhir kita diminta menghitung resistivity of air. Nah, resistivity of air ini punya rumus guys. Jadi untuk yang C, kita lihat ya. Resistivity of air itu rumusnya adalah seperti ini ya. Resistivity itu yang ini, yang saya stabil. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus hitung. Berarti resistivity ini R kali A dibagi L. Nah, kita hitung. Tadi L-nya itu kan itu kayak distance between the cloud and the ground. Itu 400. Kemudian R-nya itu sendiri, tadi berapa R-nya itu sendiri, berarti ya harus cari ya. Kalau A-nya itu dianggap lingkaran, jadi thundernya itu bentuknya itu lingkaran gitu ya. Lightning strike. Jadi area sebuah lingkaran kan 1/4 dia kasih data diameter. Kalikan Pi, kalikan diameter, jadiin meter ya, square. Nah ini untuk areanya. Silakan untuk yang R, resistance itu sendiri, resistance-nya kamu boleh cari pakai rumus apa nih? V bagi I ya. Jadi ini V, V-nya berapa tadi? 1, ini ya, 1,2 kali 10 pangkat 9 dibagi I-nya itu adalah 25.000 guys. Nah, ini adalah resistivity-nya. Ya, boleh coba dihitung resistivity ini satuannya tuh ini, ohmmeter. Nah, coba ya, hitung-hitung pakai kalkulator, dihitung areanya yang teliti. Saya dapetin di sini, saya cross check lagi, takut salah. Saya dapat 0,235.
Boleh pause video ini sambil cocokin jawaban saya dengan jawaban kalian. Kalau misalkan saya ada salah hitung, please langsung tolong diralat di kolom komentar atau di WhatsApp ya. Kalau nggak ngerti, kalian boleh juga langsung tanya loh. Oke guys, langsung ke soal berikutnya ya. Soal nomor 12, kita masih ada beberapa soal lagi. Nomor 12 ya, kalian bisa baca terlebih dahulu. Ini adalah sebuah rangkaian series dengan yang namanya LDR nih, Light Dependent Resistor. Jadi resistance-nya ini tergantung dari cahaya, bukan suhu. Ya, light dependent. Jadi kadang-kadang kalau malam cahayanya kurang, kalau siang cahayanya itu banyak. Nah, itu akan bergantung di situ, resistance-nya akan berubah-berubah. Nah, kita lihat di sini ya, di IMF, bla bla bla, kalian bisa baca soalnya. Nah, ditanya adalah resistance dan current waktu lampunya mati gitu ya. Ini di lab gitu ya. Nah, kayaknya kita harus ngitung yang B dulu nih. Untuk ngitung yang B, itu kan tinggal I sama dengan V dibagi R. V-nya itu ambil yang 1,19 waktu mati lampunya di lab. R-nya itu yang di soal, 5.000. Hasilnya 2,38 kali 10 pangkat min 4 ampere. Ini jawaban untuk yang part B-nya ya. Kalau untuk part yang A, berarti R untuk LDR-nya, ini itu V dibagi I. Nah, I-nya itu yang tadi nih, 2,38 kali 10 pangkat min 4, tapi voltage-nya itu kamu harus cari selisihnya. Karena dia bilang kalau yang ini uh, was, berarti kan waktu nyala lampunya. Kalau ini waktu mati, jadi kita cari selisihnya. Nah, kayak gitu guys. Saya dapetin di sini untuk nilai R-nya itu 1300 ohm. Seperti itu guys. Ya. Jadi ini jawaban untuk part nomor yang ke-12. Dan sampailah kita di soal terakhir, di soal nomor ke-13. Soal nomor 13 ini ada campuran antara combination ya, circuit series dan paralel ya. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Jadi ditanya total resistance of circuit. Untuk yang A rasanya nggak terlalu susah, karena ini ya hanya mengulang SMP ya. Tapi yang jadi soal, kamu harus cari tahu dahulu R-nya. Jadi R-nya kita cari dahulu pakai rumus yang ini ya. Nah, kita cari dahulu, waduh, cari dahulu nilai A-nya ini. A-nya ini berarti kan 1/4 pi D kuadrat. Nah, 1/4 pi diameter. Nah, ini. Ayah, milimeter, berarti ini 0,181 kali 10 pangkat min 3 di square. Nah, ini 0,181 bagi 1000, terus di square, bagi 4 kali. Saya dapetin 2,57 kali 10 pangkat min 8 meter square. Ya, itu untuk A-nya. Kemudian untuk yang length-nya ya kamu masukin ya, ini A tadi 2,57 kali 10 pangkat min 8. Yang ini length-nya itu jadiin meter 0,55. Untuk yang resistivity itu ada ya, dikasih tahu. Nah, kayak gitu. 1,1 bagi answer. Saya dapat nilai R di sini adalah 23,5 ohm. Jadi untuk menghitungnya, ini anggap aja ini 23,5, 23,5, 23,5. Ya. Jadi untuk ngitung yang A mudah sekali ya, kita hitung. Berarti itu rangkaiannya, ini kan 23,5 kita kalikan 2. Jadi sekitar 47 ohm. Kayak gini. Nah, 23,5 ini ya. Ini jadinya semacam paralel ya. Nah, kayak gini. Harusnya kalian masih ingat ya, ini rumus SMP ya. Jadi ini saya dapetin itu approximate sekitar 15,67 ohm. Tolong di cross check ya, semoga nggak salah hitung saya. Kemudian ditanya adalah current. Nah, current yang ada di each flow itu kamu bisa menggunakan, karena ini paralel, kamu masih ingat ya, sifat dari paralel itu voltage-nya sama guys. Jadi kamu bisa hitung ya. Jadi ini untuk yang di X itu nanti berbeda dengan yang di Y. Nah, kalau yang di Y ini kan rumusnya V dibagi R. Nah, bedanya apa? Tadi voltage-nya berapa? Sorry. Voltage-nya, oh 12 dari gambar, sorry. 12. Ini 12. Kalau yang di Y ya tinggal 23,5. Tapi kalau yang di X itu ada 47, guys. Jadi 12 bagi 47. Hasilnya saya dapetin 0,255 ampere. Sedangkan kalau yang di sini itu 12 bagi 23,5. Itu sekitar
0,5106 ampere, guys ya. Ini jawabannya, guys. Kalau misalkan ditanya lagi, yang di sini ini ada current apa ammeter berapa itu kan tinggal ditambahin itu I total seperti itu ya. Kamu tinggal tambahin. Oke guys, demikian konten kali ini tentang electricity. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik ketika ada quiz atau ada menjelang ulangan. Jika kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas hal yang lain. Terima kasih.